Di tengah riuknya zaman yang bergerak cepat, seringkali kita lupa bahwa ada tempat-tempat yang memilih untuk diam dan menyimpan ingatan. Langkahku membawaku kembali ke sini, ke antara ribuan lembar kertas yang sepi, namun menyimpan jutaan suara. Setiap kali menyusuri lorong-lorong ini, aku selalu bertanya-tanya, harapan seperti apa yang pernah dititipkan oleh orang-orang sebelum kita di tempat ini. Sampai akhirnya, aku menemukan ini, sepucuk surat bertuliskan tanggal 12 Agustus 1985. Bengkulu, 12 Agustus 1985. Untuk siapa saja yang menemukan surat ini, aku menulis ini di sela-sela membaca buku kesukaanku di sudut perpustakaan yang sederhana ini. Mungkin saat kau membacanya, aku sudah tua atau bahkan sudah tiada. Tapi aku ingin sekali dititipkan harapan lewat kertas ini. Aku bermimpi tentang Bengkulu yang terus bergerak maju, sebuah daerah tempat anak cucunya tak lagi terbatas oleh akses untuk belajar dan bertumbuh. Aku berharap suatu hari nanti anak-anak Bengkulu bisa membaca buku sebanyak yang mereka mau, tanpa harus menunggu giliran atau jauh-jauh mencari yang punya. Aku berharap ada tempat yang menyimpan cerita-cerita kita, supaya anak cucu nanti tahu dari mana mereka berasal. Aku juga berharap literasi bukan lagi barang mewah, bahwa membaca menjadi semudah bernapas, dan setiap orang, dimanapun ia tinggal, bisa punya kesempatan yang sama untuk belajar. Entah siapa kau yang membaca ini, tapi kalau kau sempat, tolong ceritakan padaku lewat cara apapun yang kau bisa. Apakah harapan ini sudah menjadi kenyataan? Salam dari masa lalu, seseorang yang percaya pada buku. Aku ingin menjawab suratmu. 39 tahun berlalu, dan harapan yang kau tuliskan itu kini sedang berjalan menuju kenyataan. Perpustakaan daerah kita hari ini bukan lagi sekadar tempat menyimpan buku-buku tua yang sepi. Ia telah bertransformasi menjadi ruang gagasan yang hidup. Lihatlah tempat ini sekarang. Ada ruang baca yang dingin dan nyaman, koleksi buku yang beragam, akses digital, hingga sudut-sudut kreatif tempat anak muda Bengkulu berkumpul, berdiskusi, dan merancang masa depan. Literasi di Bengkulu tak lagi kaku. Ia bergerak mengikuti zaman, menjadi jembatan kreatif bagi siapa saja yang ingin terus bertumbuh. Tapi aku juga harus jujur padamu. Perjalanan menuju Bengkulu progresif yang kau impikan itu belum sepenuhnya usai. Di balik kenyamanan ruang baca modern yang kita nikmati di sini, masih ada saudara-saudara kita di sudut-sudut pelosok Bengkulu yang merindukan pemerataan akses baca. Minat baca anak-anak di daerah kita tidak pernah padam. Mereka hanya butuh jembatan yang lebih luas untuk menjangkau dunia lewat lembaran buku. Karena literasi yang sejati bukan hanya milik mereka yang ada di pusat kota, melainkan hak untuk setiap anak bangsa di seluruh pelosok bumi Rafflesia. Harapanmu di tahun 1985 belum sepenuhnya selesai. Tapi setidaknya hari ini kami ada di sini, melanjutkan apa yang pernah kau impikan. Mewujudkan Bengkulu yang progresif bukan cuma tentang seberapa megah gedungnya,
tapi tentang seberapa jauh api literasi ini bisa terus menyala. Lewat cara-cara kreatif, kita melangkah bersama, menjadikan membaca sebagai jalan untuk bertumbuh, berkarya, dan membawa Bengkulu melompat lebih jauh ke masa depan. And we got away. The